Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara. Senang sekali kembali siang hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara. Program yang kami hadirkan untuk memberikan informasi, menambah wawasan, pengetahuan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang begitu menarik karena akan berhubungan dengan bagaimana pemerintah begitu masif untuk terus melestarikan kebudayaan. Tapi yang membuatnya menarik ini, ajang kali ini tidak hanya untuk melestarikan kebudayaan ataupun peradaban, tapi juga turut untuk menggerakkan perekonomian. Apa itu? Festival Batanghari yang akan kita bahas pada hari ini. Festival Batanghari Lestarikan Budaya bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa yang telah berkenan hadir di tengah kesibukannya mempersiapkan event satu ini. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kepala Dinas Budpar Provinsi Jambi Bapak Imron Rosadi SOS MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Jambi Bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi dari kantor atau dari mana Pak? Dari kantor. Dari kantor ya. Baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Nanti akan kita bahas nih tentang Festival Batanghari. Pasti jadi dinantikan sama pemirsa. Siap. Langsung saja untuk selanjutnya. Nah, ini yang mengetahui nih seperti apa sih teknis di lapangan sebagai pelaksana Festival Batanghari 2025, Bang Mumu. Selamat siang Bang. Selamat siang Mbak. Selamat siang semuanya. Salam kenal, saya Mumu dari Mumutama Production. Baik, sehat Bang Mumu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abang tadi dari lokasi kah atau dari mana? Tadi sebelum ke kantor, dari kantor Pak Kadis koordinasi lagi. Terus saya tadi mampir ke kantor saya dulu. Ada prepare sama tim kan. Nanti masuk sini. Karena prepare-nya nggak yang seperti orang bayangkan ya Bang ya. Kalau 26 kegiatan, 25 kita prepare enggak ya. Bisa panjang sekali rentetannya. Kita langsung saja berbicara tentang Festival Batanghari Pak Kadis. Ini kalau Cynthia lihat adalah sebuah sebuah potensi, sebuah hal yang valuable gitu, begitu bernilai untuk yang dihadirkan untuk masyarakat Jambi. Seperti apa sih Pak sebenarnya Festival Batanghari ini, tujuannya apa? Lalu urgensinya, kenapa sih setiap tahun harus kita lakukan festival ini? Silakan Pak. Baik, mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan Festival Batanghari. Mungkin juga belum banyak yang tahu apa sih sebenarnya Festival Batanghari. Festival Batanghari ini sebenarnya sudah lama terus mengalami pergantian nama dan akhirnya melekatlah Festival Batanghari. Dan ini merupakan salah satu event yang ada di Provinsi Jambi yang masuk ke dalam karisma event Nusantara. Artinya Festival Batanghari ini salah satu event nasional yang ada di Provinsi Jambi. Nah ini yang perlu kita mendapat penekanan di situ bahwa Festival Batanghari ini adalah event nasional, event nasional di Kementerian Pariwisata. Dan ini penting bagi kita di Provinsi Jambi karena ini adalah media kita untuk mempromosikan wisata kita, seni budaya kita, kemudian produk-produk ekonomi kreatif kita. Inilah media yang kita gunakan, yang kita harapkan dapat menjadi pemicu untuk memperkenalkan kepada masyarakat, bukan hanya masyarakat Jambi, tapi ini sudah menjadi event nasional, event Nusantara. Artinya kita memperkenalkan ini juga ke nasional, dan mudah-mudahan gitu kan, kita nggak begitu ini, tapi mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi saat ini juga kita berharap event ini terdengarnya sampai ke luar Indonesia. Nah ini, karena di dalam event ini juga kita memadukan pertama destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi dari Kerinci sampai ke Tanjung Jabung Timur atau Mursaba. Ini destinasi wisatanya. Masing-masing kabupaten kita berharapkan ini dia memanfaatkan event ini untuk mempromosikan ataupun mengenalkan destinasi atau yang lebih dikenal oleh masyarakat itu objek ya. Objek wisata yang ada di masing-masing kabupaten. Ini urgennya artinya Kabupaten Kerinci nanti memperkenalkan apa saja yang ada di sana, objek wisatanya, kemudian
Kabupaten Merangin, kemudian Kabupaten Sarolangun, sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, tadi saya sampaikan kita memadukan antara wisata, kemudian seni dan budaya, dan produk unggulan ataupun ekonomi kreatifnya. Artinya, sekaligus nantinya masing-masing kabupaten itu kita harapkan bisa mempromosikan seni dan budaya yang mereka miliki. Nah, kemudian orang kan kalau sudah wisata itu nggak mungkin hanya melihat seni dan budaya, tentunya mereka ingin bawa sesuatu pulang gitu kan. Oleh-olehnya. Nah, itulah kita padukan lagi di situ adanya ekonomi kreatif yang ada di kabupaten kota. Nah, inilah muatan yang kita rancang di dalam festival Batanghari. Jadi bukan hanya destinasi wisatanya, tapi ini sudah kita padukan 3 komponen ini, ada wisatanya, ada budayanya, ada produk unggulannya atau ekonomi kreatifnya di situ. Iya, ini luar biasa karena memang kalau kita berkaca di tahun saat COVID-19 kan 2021, 2022, 2023 kita baru mau mulai bangkit. Mungkin ini salah satunya juga Pak ya, untuk memulihkan kembali ekonomi kita saat itu dan ternyata bekerja gitu. And it works. Oke lah, kita ke Bang Momo dulu Pak. Ini beban Bang, berat ternyata. Ternyata tidak hanya sekedar festival lokal saja, tapi ini adalah amanah dari kementerian seperti itu ya Pak ya. Kementerian Pariwisata ternyata masuk ke kalender eventnya mereka gitu di Karisma Event Nusantara gitu. Ini beban yang Abang pikul akhirnya sebagai pelaksana ya, pelaksana bersama-sama dengan pemerintah daerah ini cukup berat. Bagaimana tujuan-tujuan yang disampaikan oleh Pak Kadis itu bisa terlaksana. Mungkin bisa disampaikan Bang, kita kemas seperti apa. Kalau Cynthia tidak salah waktu di tahun 2024 Bang itu kan di ruang terbuka hijau gitu ya, ada kalau tidak salah di dekat Sungai Batanghari gitu. Ini mungkin bisa Bang ceritakan lah kisi-kisinya lah, biar kita walaupun nanti bisa surprise di hari H, tapi ada kisi-kisinya dulu. Silakan Bang Momo. Jadi memang Festival Batanghari ini emang setelah COVID lah, pas ke COVID, karena kan saya pegang itu baru tahun kemarin, 2024. Jadi 2024 saya diajak untuk bekerja sama dengan Budpar Provinsi Jambi. Kita diskusi nih, nah itu kita pengen buat event itu bukan sekedar seremonial. Tapi ada after sales lah, atau after setelah event itu mau seperti apa gitu kan, bukan cuma sekedar asal event, tapi eventnya nanti seperti apa, kemasannya seperti apa. Jadi emang tahun lalu pun juga kebetulan saya pelaksananya tahun lalu, dan memang itu untuk tempat pun memang kita dapat di ruang terbuka hijau Masa yang tahun sebelumnya itu di satu sisi, cuman di tahun 2024 kita pakai semua area. Memang awalnya kita agak ragu lah dengan kawasan sebesar itu, apakah kita bisa mengemas event. Nah, dengan koordinasi kita dengan dinas, itu juga komunikasi kita yang baik juga dengan dinas, dan juga kita bisa mengimplementasikan tujuan dari dinas itu tahun 2024 alhamdulillah berhasil untuk Festival Batanghari pelaksanaannya gitu kan. Dan untuk tahun ini saya kembali dipercaya Budpar. Jadi kita itu sudah prepare itu dari bulan 10 tahun kemarin, Mbak. Tuh kan. Jadi bukan cuma sekedar beberapa hari, tapi emang kita udah prepare koordinasi dari bulan 10 kemarin, kita nge-planin tahun ini seperti apa gitu kan. Karena memang dari tahun kemarin kita sudah menentukan ikonnya Festival Batanghari itu apa. Jadilah kita itu parade kapal hias. Jadi memang untuk 2024 sampai berikutnya itu ikonnya itu parade kapal hias, Mbak. Jadi memang untuk memberitahukan bahwa kapal itu jadi alat transportasi kita dari dulu. Jadi berkaitan dengan Festival Sungai Batanghari. Nah, selain itu ada ekonomi kreatif dan seni budaya. Jadi memang untuk kemasan pun emang kita nanti berkaitan dengan kearifan lokal. Dan tahun ini juga kita pelaksananya lebih luas, termasuk peserta penampil pun itu kita dari Aceh ada, Mbak. Dari Aceh, jadi ada satu hari itu kita pakai tema itu dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada penampilan dari Sanggar Seni Selawet dari Aceh, itu juga dari Kabupaten Bungo,
terus juga suku anak dalam Kecamatan Pelepat, terus juga ada dari Batanghari, sama ada dari penampilan mahasiswa asal Papua. Jadi kenapa saya sebut dari Sabang sampai Merauke, karena ada keterlibatan Aceh dan Papua di situ. Nah, selain dari seni lokal. Dan juga nanti total stand pun itu lebih banyak dari tahun kemarin. Jadi ada 150-an stand ekonomi kreatif yang akan kita hadirkan di Festival Batanghari 2025. Oke deh, wah luar biasa. Ternyata emang the real kalau ada Aceh sama Papua, the real dari Sabang sampai Merauke tuh Pak. Bener ya, terus Jawa itu di tengah-tengahnya, bener ya? Iya, tengah-tengah nanti ada. Oke deh, nanti kita bahas lagi Bang, karena menarik ada 150 stand ekonomi kreatif, terus temanya Nusantara, kapal hias, nanti akan kita bahas lebih dalam. Kita kembali ke Pak Kadis. Tadi kalau Pak Kadis sampaikan dari yang Cynthia tangkap, bahwa Festival Batanghari ini adalah wadah yang diberikan pemerintah juga untuk teman-teman kabupaten kota seprovinsi Jambi turut mempromosikan gitu apa yang mereka punya gitu Pak ya. Bahkan kalau Pak Kadis tadi sampaikan kalau bisa nggak cuma nasional tapi juga internasional gitu Pak ya. Kita sampai inginnya kita adalah menembus mancanegara gitu. Ini wadah-wadah seperti ini tapi kan butuh sinergi ya Pak. Nggak bisa kalau cuman dinas pariwisata saja, katakanlah seperti itu, pemerintah provinsi saja, tapi juga kan pemerintah kabupaten kota juga turut serta. Gimana nih Pak, supaya kita turut untuk merangkul dan seluruh kabupaten kota juga bisa ikut mendukung gitu? Dalam kerangka ini, sesuai dengan ininya, kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman di kabupaten kota. Dari untuk level pemerintahnya ya, untuk level pemerintah kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota. Kemudian ke pusat juga kita koordinasi, bahkan kita juga kemarin ada permintaan dari beberapa provinsi untuk ikut, karena ini sifatnya nasional, bukan hanya Jambi, mau tidak mau ya kita harus akomodir akomodir. Ada beberapa provinsi yang ingin ikut di dalam festival ini, tapi tetap kita prioritaskan konten kita artinya provinsi Jambi. Dan bahkan kita juga ada yang dari negara kita ASEAN juga pengen ikut ambil bagian di dalam festival ini. Nah, saya pikir waduh, harus saya diskusi dulu lah sama teman-teman di kantor gimana cara mengakomodirnya gitu kan. Tapi ini suatu hal yang menarik ketika ini sudah ditangkap oleh teman-teman di luar ASEAN lah, artinya di ASEAN, artinya ini gaung festival ini sudah cukup menarik. Nah, satu hal mungkin yang perlu juga kita tekankan kepada teman-teman di daerah, karena ini sifatnya nasional, kita harus all out lah gitu kan, di dalam menyajikan atau menyuguhkan pertunjukan-pertunjukan yang akan kita inikan kepada masyarakat, karena ini bukan hanya masyarakat kita yang akan menyaksikan nantinya, yang akan menikmati dari sisi seni dan budayanya, nanti juga ini juga akan dinikmati oleh Nusantara, juga akan dinikmati oleh dunia. Karena ini kita akan dengan kemajuan teknologi saat ini, kita juga minta kepada pelaksana nantinya ini kan sering-sering dilakukan live di istilahnya itu di streamingnya itu. Nah, itu seperti itu sehingga masyarakat luar juga menyaksikan kondisi ataupun yang real pertunjukan ataupun festival Batanghari yang kita kemas itu. Oleh karena itu kami juga sudah diskusi banyak dengan Mumutama Production. Kita bilang ini harus kita kemas dengan baik, kan? Karena ini bukan hanya disaksikan oleh masyarakat kita, tapi ini juga disaksikan kenal. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ini kan media promosi, tentunya yang bagus-bagus yang harus kita tonjolkan. Nah ini, di satu sisi lagi yang perlu kita inikan, kita mengharapkan ini masyarakat kita, terutama ini, karena wisata ini
banyak keterkaitan, banyak hal yang perlu kita menjadi perhatian. Artinya ketika ini banyak kunjungan dari daerah lain ataupun dari provinsi lain, keramah tamahan kita di daerah Jambi yang terkenal itu, nah ini perlu kita jaga dengan baik. Sikap ramah kita, welcome kita, kemudian santun kita dengan tamu itu, ini yang perlu kita ini kan, sehingga mereka datang itu bukan the last. Ini mereka datang ini bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir gitu kan. Kita berharap ini yang pertama dan akan ada yang berikut-berikutnya mereka hadir. Jadi kita berharapnya bukan hanya karena festival ini mereka hadir, tapi setelah itu mereka akan datang lagi untuk melihat kondisi real masing-masing kabupaten kota. Masya Allah. Jangan sampai mereka mengucapkan selamat tinggal tapi sampai jumpa lagi gitu ya Pak ya. Iya. Biar datang lagi. Akan datang lagi. Nanti akan kita lanjutkan ya izin Pak Kadis dan juga Bang Mumu, kita jeda dulu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara pada hari ini untuk membahas Festival Batanghari, di mana festival ini merupakan salah satu upaya dalam melestarikan budaya. Dan masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa, ada Pak Kadis dan juga Bang Mumu. Tadi sudah kita bahas sedikit saja, ada beberapa lah, tapi insya Allah poin-poinnya sudah tersampaikan bagaimana urgensi Festival Batanghari ini dan beberapa harapan serta tujuan yang kita inginkan. Nah, Bang Mumu, tadi disampaikan oleh Pak Kadis juga bahwa ada beberapa poin penting yang akhirnya akan kita maksimalkan gitu, baik dari segi keramah tamahan, itu hal-hal yang mungkin kadang terlupa ya Pak ya. Mungkin kita fokus ke event tapi masyarakat kita tidak mendukung dengan keramah tamahan juga susah gitu. Lalu kita menonjolkan hal-hal terbaik lah, berarti kan semuanya terbaik, entah itu dari UMKM-nya, stand-stand yang ada. Apakah ini ada penyortirankah Bang Mumu atau siapapun yang atau dari kabupaten kota memang sudah ada kuotanya, berapa stand yang akan masuk ke kita atau seperti apa Bang? Mungkin bisa disampaikan. Jadi emang kalau kita bahas ke stand dulu ya. Iya, boleh. Jadi kalau untuk stand memang kita open, tapi emang kita lebih mengutamakan itu ada persentase setengah lah. 50% itu emang produk lokal yang berhubungan sama Jambi, karena kita nggak untuk tidak lari dari konsep. Jadi emang budaya itu budaya mulai dari budayaan Jambinya, terus juga nanti mulai dari masakan dan jajanan tradisional itu juga kita tetap perhatikan. Dan emang termasuk pun juga nanti budaya buka lanse dan kata jawab di laman akan ditampilkan. Wah, jadi emang ada satu budaya tahun ini yang saya angkat, itu kita kerjasama dengan LAM Kota Jambi. Jadi emang kita nanti kita tampilkan pagelaran buka lanse dan kata jawab di laman versi Kota Jambi. Jadi kan daerah-daerah kan ada versi-versinya tuh. Tapi nanti tahun ini kita pakai versi Kota Jambi. Jadi kita kerjasama dengan LAM Kota Jambi. Dan juga budaya lainnya juga kita angkat, masuk kampanye buang sampah pada tempatnya. Nanti kita kerjasama dengan Poltekkes. Poltekkes itu bidang untuk masalah sampahnya. Jadi nanti kita kerjasama. Nanti ada mahasiswa-mahasiswa yang mengedukasi tentang gimana buang sampah pada tempatnya. Nanti kita dibekali pengunjung itu dengan kantong sampah, dan juga nanti tempat sampah yang kita siapkan itu di semua titik. Baik. Jadi memang budaya itu kan bukan hanya sekedar seni dan budaya, tapi budaya itu juga bagian dari kebiasaan kita. Bagaimana mencintai dan menjaga kebersihan di lingkungan kita. Itu kita mulai dari mengedukasi di event itu, termasuk juga nanti akan saya siapkan itu beberapa pos itu water station. Jadi kita akan edukasi dan kampanyekan itu untuk masyarakat yang datang itu bawa tumbler. Bawa tumbler ya. Jadi ada sisi edukasi untuk mengurangi sampah plastik, walaupun masih akan ada penggunaan, pasti. Tapi ada edukasi itu, dan juga nanti ada charging session di tempat event kita. Jadi memang edukasi itu kita mulai dari budayanya itu masuk, juga pariwisata juga masuk. Nanti ada
ada tourism information center. Jadi nanti ada satu stand memang khusus itu untuk bisa bertanya masyarakat tentang destinasi wisata yang ada di Provinsi Jambi, dan juga nanti kita kerjasama dengan Asita, Astindo, nanti mereka buka paket perjalanan di situ. Jadi memang tahun ini memang pun persentase itu untuk destinasi wisata dan pariwisata itu memang lebih besar karena memang arahnya ke Kementerian Pariwisata tadi. Jadi tapi untuk kebudayaan itu adalah isian. Tapi yang mempromosikan itu adalah dari sisi pariwisatanya gitu. Jadi memang ekonominya ada di aircraft, isinya itu ada di kebudayaan, yang mempromosikan adalah pariwisata. Jadi tiga itu nggak bisa jalan-jalan sendiri, tapi berjalan bersama, dan itu kita terapkan di Festival Batanghari. Nah, dengan kemasan yang sudah sebegini apiknya seperti itu Bang, seperti yang Pak Kadis sampaikan, butuh juga nih promosi yang kencang nih, biar orang-orang tahu, nggak cuma masyarakat Jambi, tapi masyarakat mungkin dari provinsi tetangga lah ya Bang ya, yang terdekat mungkin bisa juga mampir gitu, bahkan di internasional juga bisa menyaksikan mungkin walaupun hanya daring. Tadi disampaikan kalau bisa banyak-banyak streaming. Nah mungkin gimana nih Bang ceritanya? Perihal streaming? Ya Jasinfo kita juga minggu lalu kita udah deal lah kerjasama dengan TPRI. Jadi TPRI akan support kita di 3 hari pertama Pak. Jadi ya 3 hari pertama alhamdulillah. Dan memang ada konten satu itu grand final Talenta Jambi itu akan ada di Festival Batanghari. Jadi memang untuk penyiaran dan untuk promosi itu memang kita akan tetap bersama dengan siapapun itu untuk mempromosikan, termasuk pun nanti kita akan usahakan ada live streaming per day-nya gitu kan. Melalui kanal YouTube kah atau seperti apa Bang? Mungkin nanti karena YouTube kan Disbudpar punya kanal YouTube, nanti kita akan coba akomodir itu. Dan memang ada beberapa konten pamungkas lah atau konten utama lah. Selain parade kapal hias yang bertemakan Kerajaan Melayu Jambi, itu nanti ada juga Panran Mbak. Ada, tapi kita pakai konsep sunset Panran. Jadi biasanya kan Panran kan pagi atau malam, itu kita main di sore. Jadi dengan rute itu sore hari di Gentala Arasi, kita akan nyebrang dari RT Hub startnya ke Gentala Arasi, kita akan mutar di seberang, nanti balik lagi Gentala, finishnya di RTH. Jadi tema kita nanti itu adalah running for healing. Jadi selain mereka, Cynthia butuh healing nih. Jadi selain mereka itu olahraga, bisa menikmati sore hari di Gentala Arasi dan seberang kota Jambi. Nah, ini terbuka untuk umum kan ya? Dibuka untuk umum. Oke, nanti Cynthia datang. Nanti kalau misalnya Cynthia nggak sempat karena siaran atau apa, Cynthia bisa lihat YouTube-nya Pak ya. Kita ke Pak Kadis, Pak. Tadi kan kita sepakat bahwa sesuatu yang kita kemas secara apik ini tidak hanya mendukung program nasional, kita ingin juga ke mancanegara internasional seperti itu. Kenapa sih Pak pentingnya? Akhirnya mahasiswa-mahasiswa internasional juga katanya akan dilibatkan. Ini gimana Pak? Urgensinya kenapa harus kita libatkan gitu? Silakan Pak. Baik, kita berpikirnya seperti ini. Masyarakat kita satu, pasti mereka juga butuh informasi terkait dengan dunia luar. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita butuh promosi. Kita butuh promosi agar apa yang kita miliki di Jambi, apa potensi kita yang ada di Jambi diketahui oleh masyarakat luar. Dengan melalui hadirnya mahasiswa-mahasiswa internasional ini, mereka pasti akan membuat video, mereka udah tampil di Festival Batanghari, kemudian mereka pasti akan melakukan posting gitu ya. Posting, kemudian live streaming juga saya yakin pasti seperti itu, mereka juga akan mengupload di medsos mereka. Dan inilah cara-cara kita untuk memperkenalkan daerah kita ke mancanegara melalui tangan-tangan mereka tadi. Nah, mereka kita kasih tempat untuk memperkenalkan ini dia, dan kita memperoleh manfaatnya seperti itu. Mereka akan meng-share ataupun meng-upload kegiatan mereka di sini, kemudian mereka juga pasti akan meng-upload semua rangkaian yang ada di Festival Batanghari itu. Nah ini makanya kenapa kita
melibatkan mereka. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan di sini ke Mbak Cynthia bahwa di dalam Festival Batanghari ini sebenarnya banyak sekali yang kita akomodir, banyak sekali yang kita inginkan konsep-konsepnya. Makanya si pelaksana backstage kita ini kan si Mumu itu sebenarnya dia pusing-pusing lah, saya bilang kan. Oh ini kelihatan pusingnya kok Pak. Backstage kita itu karena kita dari sisi pemerintah itu punya keterbatasan. Ya. Yang jelas itu kan keterbatasan anggaran. Dana, tapi maunya banyak gitu kan. Maunya banyak. Okay. Tapi ya kita diskusi maunya banyak sama seperti ini. Misalnya kita awali kegiatan ini kan festivalnya kita awali dengan parade perahu hias. Dan ini kita menampilkan gimana sih sebenarnya story daripada perahu hias ataupun story kebiasaan nenek moyang kita dulu memanfaatkan transportasi sungai ini sebagai jantungnya ekonomi di Jambi. Mulai dari situ, kemudian kita ada Panran, Sunset Panran, ini juga kita... Itu live juga ya di TVRI kan Bang ya? Benar. Ini kita inikan juga, ini salah satu upaya kita untuk memperkenalkan kepada masyarakat kita, mungkin saja masyarakat kita belum banyak yang mengenal bahwa Jambi itu punya Gentala Aras, punya jembatan pendestrian, gimana suasana indahnya suasana sore kalau kita berdiri di jembatan pendestrian itu. Nah ini juga kita memberikan nuansa inilah kepada masyarakat. Kemudian nantinya kita menyajikan, kita juga melibatkan banyak komunitas ini di festival ini, komunitas dan manajemen. Komunitas dan manajemen kita libatkan, jadi masing-masing manajemen nantinya ataupun komunitas ini akan kita siapkan panggung tersendiri buat mereka untuk membuat suatu pertunjukan yang dari ini mereka lah nantinya. Dan ini sepertinya memberi hiburan betul kepada masyarakat Jambi yang sangat-sangat membutuhkan hiburan ya. Nah ini kita sajikan juga seperti itu. Nah dari sisi ininya kita juga ekonomi kreatif kita angkat. Dan ini memang walaupun ini disiapkan cukup banyak, kata tadi 150 ya, tapi ini tetap kita kurasi. Tetap kita kurasi mana yang layak kita ini kan, mana yang enggak. Artinya ada tahap kurasinya juga. Begitu juga manajemen yang tampil dan segala macamnya ini kita kurasi. Tidak semuanya bisa kita tampung dan kita fasilitasi ya? Enggak, pasti kita kurasi dulu. Kalau ada yang kurang, ini nantinya kita lakukan pembinaan sehingga ininya lebih baik lagi nantinya. Itu dari sisi ininya. Dan kita nanti akan mencoba juga akan menghitung. Kita minta berat sih bebannya si backstage kita sebenarnya. Cynthia bantu. Kita coba mereka untuk menghitung dari pelaksanaan kita ini dari tanggal 26 sampai 2 Agustus ini perputaran uangnya berapa di sana. Memang cukup berat dia, Pak, mau nggak mau, saya bilang kan kita harus ngelihat feedbacknya gitu, feedbacknya jalan nggak ekonominya. Ketika ini kita selenggarakan perputaran uang pada saat itu berapa. Dan tahun ini juga sebenarnya permintaan daripada peserta tahun yang lalu gitu. Tahun lalu kita selaksanakan 4 hari ya, 4 hari. Tahun ini mereka kalau bisa ditambah, Pak. Perpanjang dong perpanjang, gitu ya. Perpanjang. Akhirnya kita diskusi, koordinasi. Akhirnya ya kita tetapkan ya bisalah kita coba 1 minggu. 1 minggu. Waktunya 1 minggu. Karena ini kan ada makin lama harinya kan menyangkut anggaran gitu. Ya. Sementara kita kan sudah saya sampaikan di depan tadi bahwa kita punya keterbatasan. Punya keterbatasan. Siap. Maunya banyak gitu kan. Waduh, bener. saya bilang ini gimana ini saya bilang kan. Akhirnya kita diskusi gimana solusinya ini. Saya tanya lagi backstage kita si Pak Mumu gimana nih? Oke. Cobalah kita rancang lagi Pak, kita rancang akhirnya ya keluarlah konsep bahwa kita coba 1 minggu
Dan masih setiap hari itu ini ada oncaknya ya, bahasa ini kan ada penampilan yang cukup menarik di tiap hari itu yang akan kita suguhkan, sehingga yang datang pun nantinya tiap hari pun nggak bosan nantinya, karena tiap hari itu ada pertunjukan yang cukup menarik nantinya yang akan kita suguhkan kepada masyarakat nantinya. Nah, ini yang penting. Harusnya kalau promosinya gencar, masyarakat tahu datang sih Pak. Insya Allah. Harusnya ya. Dan perputaran ekonominya harusnya lebih kencang dari tahun lalu ya Bang. Karena ini panjang 1 minggu. Amin. Nanti akan kita lanjutkan kembali Pak Kadis dan juga Bang Mumu. Kita jeda dulu ya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah Festival Batanghari Lestarikan Budaya. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Masih bersama Pak Kadis dan juga Bang Mumu. Nah, ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis, ya lumayan berat lah gitu beban penyelenggara gitu. Tapi kan kita merangkul semua pihak ya Bang ya. Tadi disampaikan Pak Kadis, kita juga merangkul komunitas, terus juga ada manajemen. Mungkin bisa Bang ceritakan bagaimana akhirnya kita akan bersinergi dengan banyak pihak dan kenapa sih akhirnya harus banyak pihak nih yang terlibat? Silakan Bang. Jadi kita bicara efek lah, ya. After COVID kita kan jadi mikir kita nggak sendirian lagi, kita nggak bisa sendirian, ya. Kita harus kolaborasi, gitu kan? Kolaborasi itulah yang kita terapkan di setiap event saya lah terutama. Dan juga saya koordinasi juga ke dinas. Ini harus kalau kita kolaborasi. Ya. Bagaimana kita kolaborasi dengan stakeholder, sponsorship gitu kan, dengan komunitas, gimana? Ada take and give lah. Masing-masing kita punya kepentingan. Pada saat kita punya kepentingan yang sama di satu event, insya Allah pasti akan kepentingan kita pasti akan terakomodir. Jadi memang untuk di Festival Batanghari memang kita terapin itu adalah kolaborasi. Jadi kita nggak patokan dengan berapa anggaran yang disiapkan dari dinas, gitu kan. Tapi bagaimana event ini tuh bisa terlaksana dengan cara kita dengan cara sponsorship, gitu kan. Dengan cara kita kolaborasi dengan IP event. Jadi ada satu IP juga yang akan kita hadirkan itu adalah Rock Rise. Itu event lokal yang emang mengakomodir itu band-band lokal Jambi. Kita hadirkan juga, jadi semua kerjasama itu kita hadirkan dengan tidak mengukur nominal dulu, tapi bagaimana kita bisa memberikan efek di event Festival Batanghari nanti. Jadi namanya keuntungan atau apalah itu nggak mungkin hanya akan hadir pada saat itu, mungkin setelah Festival Batanghari mungkin nanti ada impact dari jalannya lain ya Bang. Iya, rezeki itu kan jalannya kan bisa after ataupun bisa pada saat itu yang memang yang saya tekankan juga ke kawan-kawan untuk bagaimana kita berkolaborasi sama bersinergi lah. Baik, tadi juga sempat disampaikan bahwa ketika ini hadir gitu kan Bang, kan akan banyak nih tamu-tamu yang insya Allah kita harapkan datang gitu, tidak hanya dari lokal tapi juga nasional, internasional. Bang juga sempat menyampaikan bahwa akan ada nih tempat informasi gitu khusus untuk menyampaikan informasi. Lalu ada tidak sih Bang layout yang diberikan bahwa nanti ini lokasinya di sini, terus nanti acaranya yang acara A akan berlangsung di sini dan lain sebagainya, itu gimana Bang? Jadi untuk di Festival Batanghari ini nanti kita ada sign it atau area informasi. Jadi nanti ada map journey namanya. Map journey itu nanti kita akan buat satu papan itu untuk peta lah. Jadi posisi-posisi area pun nanti kita akan informasikan di situ, termasuk nanti rundown per harinya. Itu akan kita buatkan papan di layar kah atau ya? di layar kah atau ditempel? Ditempel. Jadi kita akan buat papan besar itu. Jadi setiap orang datang per day-nya itu dia akan tahu hari esok itu akan ada apa lagi. Itu kan selain kita akan promosikan di media sosial, di lokasi pun kita akan informasikan Mbak. Jadi mereka tahu nih hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-8 itu akan ada apa aja.
Tantangannya tadi untuk biar setiap hari tetap ramai gitu Bang ya, tidak cuma weekend aja ya. Iya. Nanti akan kita bahas gimana nih, ada nggak trik-trik yang akan Bang Mumu lakukan gitu biar weekdays juga tetap ada orangnya gitu, tetap ramai seperti weekend gitu. Nanti kita bahas, kita ke Pak Kadis dulu. Pak, ini berbicara tadi salah satu ikon yang disampaikan oleh Bang Mumu juga adalah kapal gitu. Nih, gimana kalau dari Disputpar sendiri, kenapa akhirnya yaudah kita akan menjadikan kapal ini ikon, lalu bagaimana ini akan menjadi apa ya, identitas lah. Identitas masyarakat Jambi, masyarakat seberang katakanlah seperti itu yang berkaitan dengan Sungai Batanghari. Silahkan Pak. Pertama kita itu punya potensi dari nenek moyang kita dulu adalah Sungai Batanghari. Sungai Batanghari ini sungai terpanjang loh. Ya. Yang ini yang tidak terinformasikan sampai saat ini gitu kan. Orang tahunya cuma Sungai Batanghari, tapi orang belum belum tahu bahwa ternyata Sungai Batanghari kita itu terpanjang. Satu. Yang kedua, ternyata Sungai Batanghari ini dahulu kala ini menjadi sumber perekonomian di daerah Jambi. Dan ternyata lagi di Sungai Batanghari inilah berkembang budaya-budaya yang ada di daerah Jambi itu. Asal muasalnya dari situ. Nah, karena ini menjadi istilahnya itu potensinya, kemudian mengingat ininya juga. Makanya ini akan kita jadikan ikon Sungai Batanghari. Karena di sini juga pusat transportasi. Zaman dulu kan transportasi yang paling gampang, paling murah sampai saat ini itu adalah ketek melalui sungai ini. Iya, ketek sungai. Nah ini oleh karena itu ini kita coba ini juga. Dan kita juga mencoba dengan adanya ikon ini kapal dengan bernuansa kerajaan Melayu zaman dahulu, kita mengajak masyarakat juga untuk mengembalikan fungsi daripada Sungai Batanghari. Satu, yang kedua kita ingin mengembalikan lagi wujud asli daripada Sungai Batanghari itu. Artinya dulu, zaman-zaman dulu kan kalau kita ngelihat di Sungai Batanghari itu kalau ikan lewat di bawah tuh kelihatan. Saking jernihnya. Saking jernihnya. Nah inilah yang akan kita coba dengan Festival Batanghari ini. Makanya tadi kita sampai di samping kapal kita juga mengadakan nantinya itu penanaman pohon di pinggir Sungai Batanghari, tepian Sungai Batanghari. Kemudian kita juga mencoba mengurangi sampah yang dibuang di Sungai Batanghari melalui ini gerakan gerakan Batanghari Bersih. Batanghari Bersih, kemudian gerakan mengurangi sampah plastik. Ini kita coba. Ini memang kolaborasi, ini memang benar-benar kolaborasinya cukup banyak yang kita libatkan di dalam festival ini. Jadi tidak hanya seni dan budaya ini ada kontennya, namun kita juga melibatkan teman-teman dari dinas lingkungan, teman-teman dari kehutanan, teman-teman dari institusi lainnya. Tuh, kalau nggak ada tayangan hari ini nggak akan tahu bahwa Festival Batanghari juga mengangkat isu lingkungan gitu. Gimana kita juga peduli ya Bang ya dengan sampah-sampah. Tadi juga sudah disampaikan oleh pelaksana bahwa kita akan dorong nih buang sampah, kita sediakan plastik jadi nggak ada alasan lagi untuk buang sampah di area tempat kita melaksanakan event, apalagi di sungai gitu ya Pak ya. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan Pak Kadis dan juga Bang Mumu. Kita jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah Festival Batanghari Lestarikan Budaya. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, Pak Kadis dan juga Bang Mumu sebagai pelaksana. Tapi tidak terasa Pak Kadis dan juga Bang Mumu ternyata sudah 1 jam berlalu. Ini waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Closing statement yang pertama Pak Kadis silahkan. Saya cuma mari mengajak masyarakat ya, mari kita sukseskan Festival Batanghari tahun 2025 karena ini bagian daripada karisma event Nusantara. Ini adalah milik kita bersama, milik masyarakat Jambi. Oleh karena itu saya mengajak seluruh masyarakat Jambi untuk mensukseskan Festival Batanghari ini, Festival
Batanghari ini. Siap. Terima kasih banyak Pak Kadis. Semoga Bapak dan teman-teman di Dinas Pariwisata sehat-sehat. Amin. Untuk festival yang luar biasa besar ini. Terima kasih Pak. Silakan Bang Mumu. Ya, mungkin dari saya untuk masyarakat Jambi masuk gratis. Datang ke Festival Batanghari itu tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus di ruang terbuka hijau Putri Pinamasa. Itu kita akan ada 8 hari expo ekonomi kreatif, nanti akan ada parade kapal hias. Itu di hari kedua akan ada sunset fun run. Di hari ketiga itu akan ada grand final Talenta Jambi bersama TPRI Jambi. Terus juga akan ada buka lanse, kata jawab di laman. Terus juga nanti ada rock rise, akan ada pagelaran seni budaya pelajar. Terus juga nanti akan ada international night, dan di closing nanti akan kita hadirkan artis dari ibu kota yang masih kita rahasiakan dan akan kita surprise ya Bang. Surprise. Dan masuknya gratis ya Bang? Gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Tidak dipungut biaya apapun untuk hadir di Festival Batanghari. Tuh, jadi apalagi gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Kadis, Bang Mumu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa juga menjadi ajang promosi ya. Amin. Jadi masyarakat bisa hadir, meramaikan, menyukseskan seperti itu. Dan apa-apa yang dicita-citakan oleh pemerintah dan juga pelaksana dapat terlaksana nantinya Pak ya, sesuai harapan. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi Bicara pada hari ini terkait Festival Batanghari. Dengan tema kita Festival Batanghari Melestarikan Budaya. Satu hal yang akan Cynthia sampaikan pada penutupan ini adalah Festival Batanghari ternyata bukanlah event biasa. Festival Batanghari adalah sebuah upaya untuk menjaga peradaban, melestarikan kesenian, kebudayaan, bahkan juga menggerakkan perekonomian yang muaranya adalah kesejahteraan. Mari bersama-sama kita sukseskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.